me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. Lihat ke arahku ya Allah, bantulah aku. Entah seindah apa di ujung sana. Yang jelas, aku masih di perjalanan. Maaf ya Allah, ibadahku belum sehebat permintaanku. Laki-laki itu bukan diukur dari seberapa banyak uangnya, tapi seberapa besar rasa tanggung jawabnya. Karena uang bisa habis, tapi tanggung jawab itu karakter. Banyak yang kaya tapi lari dari kewajiban. Banyak yang sederhana tapi rela berjuang tanpa alasan. Tanggung jawab itu bukan soal mampu atau enggak, tapi soal mau atau enggak. Karena sejatinya, nilai seorang laki-laki bukan dari apa yang dia punya, tapi dari apa yang dia jaga dan pertanggungjawabkan. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Makanya 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu petang, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, ajirna, selamatkan kami minan nar, dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab, persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat kiamat terkecil, kiamat kecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari. Ayat ini mengatakan, kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebab berbuat salah merupakan sifat manusia. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam pernah bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan jika manusia seluruhnya tidak ada yang berbuat salah, semua baik dan soleh, sehingga hanya ada kebaikan di dunia ini, justru yang demikian ini bukanlah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, dan Dia pasti akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka akan memohon ampun kepada Allah, lalu Dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Sejahat-jahatnya manusia ada baiknya, sebaik-baiknya orang ada juga jahatnya. Sesoleh-solehnya orang pernah silap dan salah, sesalah-salahnya orang pernah juga berbuat baik. Kadang-kadang dia yang salah, kadang-kadang kita yang salah, kadang-kadang kita sama-sama berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Satu kali malaikat itu pernah bilang sama Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang soleh, ada hambamu yang taat sama Allah. Dia setiap malam berdoa, ya Allah, tapi kenapa Engkau belum mengabulkan doanya? Bukankah dia soleh? Bukankah dia baik? Bukankah dia taat kepadamu? Tapi mengapa Engkau belum mengabulkan doanya? Apa jawaban Allah? Malaikat, aku sengaja belum mengabulkan doanya karena aku masih merindukan rintihan suara doanya. Dan aku biarkan dia terus berdoa karena doanya belum mengabulkan permintaannya, tapi doa yang dia panjatkan sedang menghapuskan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan sebelum ini. Aku sedang menggugurkan kesalahannya.
Aku sedang mengampuni dosanya, aku sedang menghapuskan dosanya. Karena barangkali sebelum terjatuh, dia pernah tenggelam dalam dosa yang membuat aku murka kepadanya. Maka hari ini dia berdoa, aku senang mendengarkan rintihan doanya, dan aku biarkan. Apa yang Anda kumpulkan selama ini sampai lupa sholat? Harta kumpulkan, rumah makin luas, kendaraan banyak, bangga. Gak apa-apa, kalau akhiratnya ada bagus. Tapi kalau Anda tinggalkan akhirat demi mengumpulkan dunia, nanti kalau meninggalkan dunia yang dibawa apa? Air mata tak bisa ditahan, tapi tangan bisa ditahan. Lidah sumpah serapah caci maki bisa ditahan. Pikiran yang mulai berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Jangan banyak berkalau-kalau. Katakanlah qadarullah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fi. Aku tak minta supaya kau tolak takdirku itu ya Allah. Aku cuma ingin kau berikan kelembutan pada takdir itu. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kau musibah, kalau Allah menimpakan kau penyakit, kalau Allah menimpakan kau kehilangan, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tapi kalau Allah mau kasih kau nikmat, tak ada yang bisa menolak.